strategi untuk memperbaiki ekosistem industri halal di Indonesia. Dan yang terakhir, menekankan terkait transformasi digital dan kolaborasi itu sangat penting untuk pengembangan industri halal. Jadi itu presentasi dari saya mengenai berita terkini dari ekonomi halal di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Zela ya. Iya, Pak. Prof. Ois itu dulu yang pernah datang ke sini ya, pernah datang ke sini sebagai asesor Ban PT ya. Tahun berapa itu ya, saya lupa itu. Itu beliau yang menilai ya, akreditasinya ya. UIN Jakarta itu kalau dulu dari tempat saya ini ya, tempat tante saya di daerah Jakarta Selatan itu dekat itu ya, dari Jakarta Selatan ke arah mana tuh ya, lupa aku arahnya ya. Pokoknya pernah saya ke sana ya, jalannya ini juga gede dan ramai. Oke, very interesting ya Zela ya. Berarti intinya tentang membangun ekosistem halal begitu ya. Ini kalau itu yang dibahas di kelas S2 ya. Kalau kalian tertarik ikut ya S2 ya. Nanti kita belajar tentang halal industri. Ya, thank you Zela. Next we will have Fata. Ya, silakan Fata. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini judul artikel yang saya ambil yaitu US inflation falls to lowest in over 3 years. Jadi berita ini menginformasikan bahwa inflasi di Amerika Serikat telah menurun ke level terendah dalam 3 tahun terakhir dengan tingkat kenaikan harga konsumen sebesar 2,5% dalam 12 bulan hingga Agustus. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya harga bensin, mobil bekas, dan beberapa barang lainnya. Penurunan inflasi ini meningkatkan kemungkinan bahwa Bank Sentral AS akan memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya. Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa meskipun inflasi keseluruhan telah berhasil dikendalikan, inflasi di sektor jasa dan perumahan masih cukup tinggi, sehingga laju penurunan suku bunga mungkin tidak akan terlalu agresif. Berita ini juga menyoroti dampak inflasi terhadap masyarakat. Contohnya Jasmine Luber ini. Jasmine Luber mulai merasakan sedikit perbaikan dalam harga kebutuhan sehari-hari. Namun masih merasakan tekanan besar dari biaya hidup lainnya seperti perumahan. Berita ini juga menghubungkan situasi ekonomi dengan kampanye politik yang sedang berlangsung, mengingat inflasi dan biaya hidup menjadi isu penting dalam pemilihan presiden mendatang. Terima kasih, Pak.
Oke, ya. Itu Iya, apa ya? itu tuh. Sebentar, saya mencari. Iya. Oh, ini nih, red text ya. Red text tadi yang ada di artikelmu itu ya. Ada red text itu ternyata maksudnya diskon ya, diskon. Oh, Iya, diskon. Pak. Saya coba lihat apa judulnya tadi, apa judulnya? Judul. Ini, Pak. Oh ya ya, inflasinya turun gitu ya. Nah, Iya, Pak. inflasinya turun eh, pada komoditas tertentu tapi ya. Nah, untuk komoditas yang lain seperti apa tadi yang masih mahal tadi apa? Perumahan Perumahan ya? sama, iya, Pak, sama sektor jasa. Oh, sektor jasa dan perumahan masih mahal. Iya, Pak. Oke, very good. Ya, kata ya. Iya, Pak. Terima Mungkin kasih. apa bisa mengambil inti dari berita itu ya. Nah, Iya, Pak. ayo siapa lagi nih? Belum ada yang ngacung lagi nih habis patah. Ayo siapa? Medad ada nggak Medad? Saya lama nggak dengar suaranya Medad ini. Ayo mana Medad? Tuh kan, ditinggal online tapi terus ditinggal kemana ini ya? Tinggal ngopi bro. Kemana ini? Aduh ini Medad ini ya. Ayo siapa yang mau ini? Oh, harus saya panggil ini berarti. Mutiara ada Mutiara? Mutiara ada? Ada, Bapak. Ya, silakan. Mohon maaf Bapak, saya nggak bisa share screen soalnya pakai handphone. Kirim ke Sofi aja. Iya Pak, sebentar ini saya kirim. Heeh. Kita kan harus lihat artikelnya ya.
Ya, masih ada kesulitan ya, Mutiara? Sudah saya kirim ke Sofi, Pak. Masih diproses sama dia. Oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel dari IBT yang berjudul Oil Price Climb Amid Middle East Tension. Ini diterbitkan oleh Sreasi Chakraborty di X. Diterbitkan pada 30 September 2024. Harga minyak naik pada hari Senin di tengah kekhawatiran potensi gangguan pasokan dari produsen Timur Tengah saat Israel meningkatkan tindakan militernya terhadap pasukan yang didukung Iran di wilayah tersebut. Kontrak pengiriman November untuk minyak mentah Brent mengalami kenaikan harga yang tajam, naik 0,71% menjadi $72,49 per barrel. Reuters melaporkan pengiriman Brent Desember naik 0,7% menjadi 72,04 dolar karena aktivitas perdagangan tetap kuat. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI AS naik 43 sen atau 0,63% menjadi 68,61 dolar per barrel. Hal ini terjadi setelah minyak mentah WTI dan Brent turun masing-masing 5% dan 3% minggu lalu karena kekhawatiran permintaan meskipun ada stimulus ekonomi dari Cina. Harga minyak mentah naik dengan cepat sebagai akibat dari meluasnya kampanye Israel melawan kelompok militan seperti Houthi dan Hizbullah yang didukung oleh Iran, produsen minyak penting dan anggota OPEC. Para ahli mengkhawatirkan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung dapat memperburuk suasana politik di Iran dan mengancam pasokan. Kekhawatiran akan terganggunya pasokan mencengkram sebagian besar negara dan pertempuran diperkirakan akan memperburuk karena Israel meningkatkan konfrontasinya dengan sekutu Iran dengan terus mengebom wilayah yang menjadi sasaran Houthi 2 hari setelah Syed Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, tewas dalam konflik yang semakin keras di Lebanon. Ekspor minyak Iran meningkat baru-baru ini meskipun sanksi AS masih berlaku. Pasokan minyak global tidak mungkin terganggu oleh konflik Israel-Hizbullah kecuali jika terjadi eskalasi besar yang menyebabkan serangan Israel terhadap infrastruktur minyak Iran atau Iran menutup Selat Hormuz, kata analis komoditas Commerzbank Carsten Fritz dalam sebuah pernyataan. Tony Sycamore, analis pasar IG, mencatat bahwa pertimbangan dasar penawaran dan permintaan akan mempengaruhi harga minyak karena pemangkasan produksi sukarela oleh OPEC Plus dijadwalkan berakhir pada 1 Desember. Minyak mentah WTI mungkin akan menguji level terendahnya di tahun 2021, mungkin turun hingga 61 sampai 62 dolar per barrel, kata Sycamore. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ya Mutiara ya. Mutiaranya ngebut tadi ya menjelaskannya ya. Untungnya Sofi bisa mengepaskan ya dengan ininya tulisannya ya. Oke. Ini menarik sekali ya tentang apa tadi? Konflik perang gitu ya, Israel itu ya, luar biasa ini itu pengaruhnya ya.
namanya tapi judulnya itu coba nggak lihat judulnya. Oh ya, jadi karena ada ini namanya peperangan itu sehingga harga minyak itu menjadi terpengaruh gitu ya. Cuman tadi yang terakhir tadi ya yang menarik ya, dan punya para analis tadi mengatakan sebenarnya ini nggak bakal berubah banyak kecuali gitu ya, kecuali ada saluran minyak yang kena bom gitu ya. Apa mungkin akan terjadi harga naik dan sebagainya ya. Oke, very interesting gitu ya. Nah sekarang ganti Akmal, ada Akmal. Oh, Nabil mau bicara, Nabil. Ya, silakan Nabil dulu. Ya, Suara saya terdengar, Pak? Nabil. Ya, terdengar. Izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai berita yang saya temukan di CNBC dengan judul Nvidia shares Copas CEO may be done selling shares after hitting reset plan limit. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa CEO Nvidia Jensen Huang telah menyelesaikan penjualan saham perusahaan senilai lebih dari 700 juta dolar melalui rencana perdagangan 10B51 yang diatur sebelumnya. Rencana ini memungkinkan eksekutif seperti Huang untuk menjual saham secara terencana, menghindari kekhawatiran terkait perdagangan orang dalam. Meskipun rencana tersebut ditetapkan untuk jangka waktu hingga akhir kuartal pertama 2025, Huang berhasil mencapai target penjualan 6 juta saham lebih cepat dengan transaksi yang dilakukan antara Juni dan September 2023. Meskipun penjualan saham besar ini biasanya dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, saham Nvidia justru mengalami kenaikan lebih dari 4% setelah berita tersebut muncul. Hal ini menegaskan kepercayaan pasar yang kuat terhadap Nvidia yang telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor kecerdasan buatan AI. Saham perusahaan telah naik lebih dari 140% sepanjang tahun ini, sebagian besar karena peran vitalnya dalam menyediakan prosesor untuk teknologi AI generatif seperti OpenAI ChatGPT. Setelah penjualan, Huang masih menjadi pemegang saham individu terbesar di Nvidia dengan 75,4 juta saham, selain memegang 786 juta saham melalui berbagai trust dan kemitraan. Kepemimpinan Nvidia dalam industri ini semakin mengukuhkan posisinya dengan perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, dan Oracle sebagai pelanggan utama untuk prosesor AI yang mereka produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Coba lihat judulnya tadi. Ya. Pertama lihat judulnya paham gitu ya sebetulnya ya, tapi setelah lihat isinya baru ya lumayan bagus ya. Nabil memilih ininya ya, artikelnya ya. Nvidia itu kalau zaman saya dulu dia cuma bikin itu tuh apa namanya, kartu grafis tuh. Sekarang udah bikin prosesor ya, luar biasa ya. Jadi kalau zaman saya dulu tuh pas saya mahasiswa itu kerjaannya itu ngerakit PC itu ya, itu ya yang bisa itu ya ngerakit PC. Terus itu ini apa namanya,
saingan gitu ya sama temen gitu ya. Jadi zaman saya dulu itu yang paling keren itu Pentium 4 gitu ya. Itu berapa giga gitu ya ininya, prosesornya. Dan sekarang kan beda lagi ya, sekarang udah quad core ya. Nah, ini menarik sekali ya, terutama buat mungkin kalian yang suka pakai AI gitu ya. Kemarin saya nyoba itu ChatGPT yang plus, yang bayar ya, $20 sebulan gitu ya. Tapi ternyata nggak pinter-pinter amat juga ya. Tak suruh bikin gambar apa namanya, ada gambar gitu ya, tak suruh bikin banner gitu ya, itu nggak bisa ya, dia bikinnya jadi aneh gitu ya, tulisannya dia kepotong. Terus tapi kalau suruh merangkum gitu ya atau bikin tulisan itu lumayan pinter dia. Oke, ya kita kan harus ini ya, menyesuaikan diri ya, dan berkembang juga ini sama teknologi terbaru. Nah, ini cukup membantu juga. Ya, thank you ya, Nabil ya, very interesting.